Segala sesuatu baik atau buruk pasti akan berakhir, tidak terkecuali tokusatsu. Banyak sekali aliran atau genre tokusatsu yang dulu pernah menghiasi masa kecil kita, namun sekarang sudah tidak ada atau jarang dibuat dengan konsep yang semacam itu lagi. Karena jika kamu taunya bahwa tokusatsu saat ini cuma itu-itu saja, maka jika balik lagi ke belakang, terutama di tahun 90-an ke bawah, ternyata banyak sekali genre tokusatsu yang mewarnai media pertelevisian, baik di Jepang maupun sampai melebar ke luar negeri, termasuk ke Indonesia. Hal itu dipengaruhi oleh perkembangan zaman, selera penonton yang berubah, dan juga kemajuan teknologi tertentu yang pastinya sedikit banyak akan menggeser hal-hal yang lama, dan itu wajar adanya. Genre yang kita sebutkan di list kali ini mungkin bukan istilah teknis yang populer di telinga para fans. Maka dari itu mohon maaf kalau Tokufex Indonesia harus membuat istilah sendiri untuk kategori ini. Maka dari itu langsung saja kita simak 7 genre tokusatsu yang sudah tidak ada versi Tokufex Indonesia. Cyborg Detective. Tokusatsu sejenis ini mungkin familiar di mata penonton 90-an ke bawah, terlebih era Metal Hero yang turut andil dalam mempopulerkan konsep manusia bertubuh robot atau sering disebut sebagai cyborg. Biasanya, tokoh utama dalam series bergenre ini dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan seperti kepolisian atau militer, atau bahkan teknologi alien yang kemudian ditugaskan untuk melawan suatu sindikat kriminal tertentu, atau tidak terbatas pada cyborg, sebab beberapa hero lain ada pula manusia biasa yang menggunakan armor khusus, namun tugas dan misi mereka semua sama seperti kepolisian atau detektif. Kisahnya pun berkutat pada pemecahan suatu kasus kejahatan berat, seperti peredaran senjata api, penculikan, atau hal-hal yang cukup realistis dan cukup sulit ditangkap oleh anak muda, seperti Giban atau Jan Person misalnya. Mereka adalah contoh bagaimana sebuah cyborg ditugaskan untuk menegakkan hukum dengan memberantas para pelanggar-pelanggarnya, atau yang lebih ringan ada di tahun 70-an, yakni robot Keiji atau robot detektif, yang barangkali menjadi inspirasi terciptanya genre semacam itu di kemudian hari. Sayangnya, seiring matinya franchise Metal Hero di akhir 90-an, genre ini pun seakan mulai ditinggalkan. Namun di awal 2000-an, Kamen Rider series mencoba mengadopsi konsep kepolisian untuk pemecahan kasus-kasus di serialnya, walaupun tidak semuanya mengadopsi konsep cyborg detektif. Dan juga meskipun Metal Hero sudah kembali dengan sejumlah film-film kolaborasi dengan Super Sentai dan juga Kamen Rider, genre detektif robot tersebut masih sangat langka di pasaran tokusatsu modern saat ini. Super Robot atau Mecha Series. Ya, pada era 70-an ke bawah, genre mecha atau pahlawan robot raksasa memang cukup populer bahkan sampai ke mancanegara. Terbukti dengan suksesnya serial Giant Robo produksi Toei Company pada tahun 1967 yang kemudian didistribusikan ke Amerika Utara dengan judul Johnny Soko and His Flying Robot, di mana kemudian jadi sebuah pop icon yang melegenda bagi generasi pada saat itu. Salah satu produksi Toei yang cukup legendaris adalah Daitetsujin 17 yang juga sangat populer pada era 70-an akhir. Tentunya masih banyak sekali hal semacam itu, di mana pada intinya adalah kisah robot raksasa yang dikendalikan oleh manusia untuk berperang melawan makhluk yang berukuran sepadan dengannya. Sangat klise, namun juga sangat menarik. Lalu kenapa genre semacam itu tidak bertahan lama di pasaran? Salah satu pesaing terbesarnya tentu saja adalah Ultraman, yang muncul pada pertengahan 60-an dengan konsep yang nyaris sama. Hanya saja tidak berkisah tentang robot raksasa, melainkan alien raksasa. Apalagi Super Sentai series kemudian juga menggunakan elemen mecha yang tentu saja lebih menarik sebab memiliki konsep yang lebih kaya. Ditambah lagi, genre tokusatsu semacam ini cuma menghadirkan mainan merchandise robot-robotan saja, di mana itu tentu saja sudah dihadirkan oleh Super Sentai yang punya produk serupa, bahkan jauh lebih variatif, membuat mecha tokusatsu menjadi genre yang sudah kehilangan penonton.
Family robot komedi. Buat anak 90-an, pasti kenal dengan serial Birobo Kabutaku yang merupakan series Metal Hero dengan konsep yang lebih family friendly. Sebab alih-alih mengusung konsep Henshin Hero yang bertema kepolisian dan juga alien, serial ini justru lebih condong pada kisah robot yang hidup berdampingan dengan anak-anak manusia, bahkan dengan cerita yang lebih komedik dan juga ringan. Mirip-mirip serial Ganbare Robocon yang pernah ngetop di akhir 70-an silam. Bahkan lepas daripada itu, Metal Hero pun sudah tidak menganggap Kabutaku dan sequelnya yang berjudul Tetsuwan Tantei Robotak sebagai bagian dari franchise tersebut, lantaran perbedaan genre yang lebih condong pada komedi slice of life, layaknya anime Doraemon atau sejenisnya. Jadi alih-alih seperti action pahlawan pembasmi kejahatan, ceritanya lebih banyak pada pemecahan masalah sehari-hari. Makanya, cerita Kabutaku memang tidak terlalu banyak berantem-berantemnya. Lalu kenapa genre semacam itu sudah tidak populer lagi? Jujur saja, itu merupakan genre eksperimental yang dilakukan oleh Toei Company. Bahkan pada era 80-an, seperti serial Robot A-chan dan juga semacamnya, juga masih sangat minim penontonnya daripada serial tokusatsu yang condong pada tayangan action. Ditambah lagi karena produksi merchandise-nya yang juga tidak terlalu banyak, membuat serial Robot Family semacam ini memang tidak pernah begitu punya popularitas bahkan dari dulu sampai sekarang. Space Opera. Ingat dengan serial Ksatria dari Zelda yang sempat ngetop di era 90-an dulu, di mana judul aslinya adalah Uchukara no Meseiji Ginga Taisen yang merupakan spin-off series dari film yang berjudul serupa, produksi Toei Company tentunya, di mana ini merupakan jawaban atas popularitas film Star Wars yang merupakan produksi Lucasfilm yang juga sangat mendunia sehingga Jepang ingin membuat versi tandingannya, tentunya dengan format special effect khas Jepang yang kita sebut sebagai tokusatsu. Makanya banyak sekali ciri-ciri Star Wars yang sangat identik di sini, mulai dari set planet fiktif, tokoh-tokoh alien yang juga mirip, dan berbagai unsur gabungan dari film-film opera luar angkasa lainnya. Sebagian memang berhasil mendistribusikan seriesnya bahkan sampai dataran Amerika Serikat, walaupun menuai kritikan yang agak pedes dari penonton-penonton yang ada di sana. Dan bisa dibilang ini merupakan suatu genre tokusatsu yang seharusnya bisa mendunia secara konsep. Namun kenapa genre ini tidak populer lagi? Karena pada dasarnya space opera bukan lagi sebuah genre, di mana pada perkembangannya unsur luar angkasa hanya menjadi sebuah format latar pada tayangan tokusatsu manapun. Bahkan Ultraman pun sudah bisa melakukannya jauh sebelumnya. Jadi fantasi manusia tentang kehidupan di planet lain sudah bukan hal yang baru, terutama untuk media hiburan mainstream, karena troops luar angkasa sudah bisa diterapkan ke banyak sekali franchise tokusatsu modern lepas dari popularitas space opera pada era 70-an dulu. Kyodai Hero. Mungkin saat ini kita hanya mengenal Ultraman sebagai satu-satunya franchise yang bertahan dengan genre Kyodai Hero. Namun jika balik lagi ke tahun 70-an, sebenarnya banyak sekali pesaing atau hero sejenisnya, walaupun diproduksi oleh PH lain, misalnya Toho dengan Megaloman yang sangat terkenal itu. Ya, kita pun sudah cukup sering membahas soal ini di beberapa kesempatan sebelumnya, dan itu membuka kenyataan bahwa ternyata ada Ultraman versi lain dalam tanda kutip di luar yang kita ketahui. Konsepnya tidak selalu mirip dengan Ultraman yang merupakan alien dari planet lain dan datang ke bumi, karena di sini mereka bisa berupa makhluk mistikal atau teknologi buatan bumi, walaupun tetap pada intinya mereka adalah pahlawan raksasa yang melawan monster berukuran sama dengannya. Bahkan beberapa seperti Megaloman, Fireman, dan juga Iron King punya desain kostum yang nyaris identik dengan Ultraman, mulai dari kombinasi warna merah dan silver dan juga lain semacamnya. Namun popularitas Ultraman memang tidak terkalahkan, di mana jatuh bangun franchise tersebut memang adalah harga yang tidak bisa dibayar oleh franchise lain yang juga mengusung konsep serupa. Ditambah lagi dengan munculnya pesaing lain seperti Kamen Rider dan Super Sentai yang biaya produksinya pada saat itu tidak sebesar Kyodai Hero, namun justru lebih populer, membuat genre ini sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Jadi Ultraman adalah juara bertahan sekaligus pelopor bagi genre Kyodai Hero yang masih ada sampai hari ini.
Magical Girl. Ini juga termasuk genre yang sudah dipopulerkan oleh Toei, terutama pada akhir 80-an hingga 90-an awal, di mana ini merupakan versi live action dari anime bergenre serupa yang disebut sebagai Magical Girl, seperti Sailor Moon dan juga lain semacamnya, di mana ceritanya berkutat tentang seorang atau sekelompok gadis-gadis remaja yang cantik dan juga seksi, yang memiliki kekuatan super dengan kostum yang unik-unik. Intinya, ini adalah tokusatsu khusus anak-anak perempuan, sebab kebanyakan serial tokusatsu memang lebih condong pada anak-anak lelaki. Bahkan ada franchise-nya sendiri yang pada era 90-an disebut sebagai Toei Fushigi Comedy Series, yang sebagian besar adalah series Magical Girl, dan biasanya ceritanya juga sangat monoton, yakni penyihir berwujud remaja wanita yang hidup di tengah peradaban modern saat itu, dibumbui dengan komedi-komedi ringan sambil tetap menjual merchandise imut seperti boneka, aksesoris ala perempuan, dan hal-hal feminim lainnya yang intinya sesuai dengan target audiens mereka, yakni anak perempuan. Dan sejauh yang kita ketahui, serial Magical Girl terakhir adalah live action dari Pretty Guardian Sailor Moon pada tahun 2003. Namun lepas daripada itu semua, genre ini nyatanya memang sudah mati seiring dengan matinya anime Magical Girl, sebab kurangnya minat dari penonton perempuan sendiri yang juga kalah bersaing dengan tokusatsu yang memang lebih mainstream. Kaiju Series, dan ini merupakan dedengkot dari segala macam tokusatsu yang ada hari ini, karena tanpa genre yang satu ini pasti tidak akan ada istilah tokusatsu di media hiburan Jepang, di mana tentu saja dimulai dengan film Godzilla yang secara mendadak menjadi fenomenal karena merupakan suatu gebrakan baru di dunia perfilman, sebab menceritakan tentang monster raksasa yang terbangkit akibat radiasi nuklir sebagai bentuk satir atas uji coba senjata nuklir yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat. Dalam perkembangannya, muncul pula Gamera Series yang menghadirkan konsep serupa, hanya saja bentuk monsternya adalah kura-kura atau genbu, dan fenomena monster raksasa ini juga menginspirasi terciptanya serial Ultra Q yang kemudian bertransformasi menjadi Ultra Series sampai hari ini. Karena teror monster raksasa pada kala itu sudah lumayan membosankan, sehingga perlu adanya pahlawan tandingan yang menjadi lawan baginya. Dan itulah titik dimana sudah tidak ada lagi genre kaiju selain dari Godzilla sendiri. Karena pada akhirnya, tokusatsu yang awalnya bergenre disaster horror itu kemudian lebih condong pada kisah pahlawan dengan kostum yang lebih flashy, yang kemudian menjadi stereotip di dunia tokusatsu bahwa yang berkostum pasti adalah pahlawan dan monster sudah pasti adalah penjahatnya, sehingga perlahan-lahan kaiju-kaiju tersebut sudah mulai kehilangan fansnya, kecuali para fans garis keras saja. Makanya, meskipun saat ini masih ada beberapa film Godzilla terbaru, namun popularitas kaiju series sudah lama berakhir, sehingga feel-nya tidak pernah sama seperti dulu lagi. Sekian dari Tokufex Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokufex lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.